Halo semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Ibu Lasria. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 3, muatan PPKN tentang keberagaman peran di sekolah. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah belajar, siswa mampu mengetahui jenis-jenis peran seseorang di sekolah. Yang kedua, setelah belajar, siswa mampu mengetahui tugas seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Tahukah kalian, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan tempat warga sekolah untuk menuntut ilmu dan melakukan interaksi antar warga sekolah. Sekolah memiliki peran penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. Berdirinya suatu sekolah terbentuk atas adanya peran seseorang atau warga sekolah. Siapa sajakah warga sekolah itu? Apa saja peran warga sekolah? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, ketua yayasan. Ketua yayasan berperan sebagai pendiri sekolah. Nah, ketua yayasan ini biasanya ada di sekolah swasta. Tugasnya yang pertama, membuat keputusan yang berhubungan dengan program dan anggaran sekolah. Yang kedua, membuat kebijakan-kebijakan sekolah. Yang ketiga, memberikan kesejahteraan kepada guru dan karyawan di sekolah. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dan anggota masyarakat sekitar. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya yang pertama, menyusun program dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar dan menilai kinerja para guru. Kemudian yang ketiga, mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang keempat, menjaga hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dan anggota masyarakat sekitar. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah berperan untuk membantu kepala sekolah. Tugasnya yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sekolah. Yang kedua, membina hubungan sekolah dan komite. Yang ketiga, membina pengembangan hubungan antara lembaga sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. Dan yang kelima, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan, dan pelaksanaan program. Yang keempat, guru. Guru berperan sebagai tenaga pendidik. Tugasnya sebagai tenaga pendidik dan pengajar, kemudian merancang pembelajaran, kemudian membina dan membimbing siswa, kemudian menilai dan mengevaluasi siswa, dan yang terakhir menjalin hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, siswa atau siswi. Siswa dan siswi berperan sebagai peserta didik. Tugasnya, belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, kemudian mematuhi dan menghormati guru, kemudian menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah, kemudian menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Yang keenam, tata usaha. Tata usaha berperan sebagai staf bidang pelayanan dan administrasi. Tugasnya, yang pertama, memelihara dan mengatur kantor. Yang kedua, pelayanan dalam penyediaan informasi. Yang ketiga, pengaturan surat menyurat. Dan yang keempat, menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang ketujuh, wali murid. Wali murid berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan komite sekolah. Tugasnya membentuk paguyuban atau komite kelas. Yang kedua, menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan pentas sekolah. Yang keempat, menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di sekolah. Dan yang kelima, mendukung penguatan pendidikan karakter di sekolah.
Yang kedelapan, petugas kebersihan. Petugas kebersihan berperan sebagai tim kebersihan. Tugasnya yang pertama, menjaga kebersihan sekolah seperti ruangan kelas, ruang guru, kantor, ruang serbaguna, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga dan merawat taman sekolah. Dan yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penjaga sekolah. Penjaga sekolah berperan sebagai tim keamanan sekolah. Tugasnya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Sebagai peserta didik, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tugas tersebut dapat dikerjakan secara berkelompok atau perorangan. Dalam kegiatan kerja berkelompok atau berdiskusi, setiap anggota memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Contohnya, ada yang bertugas sebagai ketua kelompok atau pemimpin diskusi, ada yang bertugas untuk mencatat hasil diskusi, dan ada yang bertugas menampilkan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan anggota kelompok yang bertanya. Nah, anak-anak, sebagai warga sekolah yang baik, kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan peran kita masing-masing. Oke, baiklah, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.